Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu Gani Alim Nurbawono, Pugu Pambudi, dan saya sendiri Muhammad Mufli Tonga. Kali ini kami akan mencoba menjelaskan perihal sebuah problem kasus di mana kita diperintahkan untuk mendesain sebuah poros dengan ketentuan tertentu. Nah, adapun problemnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mendesain sebuah poros yang dapat menopang beban, yaitu dari spur pinion dan helical gear, di mana dia juga menggunakan bearing pada masing-masing ujungnya yang berjarak 700 mm dari pusat massa bearing yang satu ke pusat massa bearing yang satunya. Nah, pada bearing A, dia merupakan cylindrical roller dan dia hanya menerima beban akibat radial load. Nah, pada bearing B, dia selain menerima beban akibat radial load, dia juga menerima beban 900 Newton akibat dari helical gear, di mana bearing B ini berupa ball bearing. Nah, adapun nilai radial load pada pinion yaitu 2,7 kN dan pada gear yaitu 900 Newton, di mana masing-masing diameternya yaitu pada pinion adalah 150 mm dan pada gear dia 250 mm dengan kecepatan porosnya adalah 1200 revolusi per menit. Nah, kita diperintahkan untuk mendesain poros tersebut sehingga sesuai dengan apa yang mereka perintahkan, sehingga sesuai dengan harapan. Nah, adapun beberapa hal dasar untuk mendesain sebuah poros, yaitu yang pastinya adalah diameter, lalu filletnya, lalu pasaknya, dan lain-lain. Dan di sini juga kita diperintahkan untuk menentukan materialnya sendiri. Nah, pertama, karena informasi yang diberikan pada soal kurang, jadi kami akan membuat beberapa asumsi yang kami dapatkan dari sumber tertentu. Nah, di sini untuk factor of safety kami menggunakan nilai 1,5. Untuk materialnya kami menggunakan steel FE E580. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui factor of safety dan materialnya, kita harus menentukan endurance limitnya, di mana pada suatu sumber dikatakan bahwa endurance limit adalah perkalian antara KA, KB, KC, KD, KE, KF, dan S aksen E. Nah, untuk nilai-nilai tersebut akan kita cari satu persatu. Nah, yang pertama adalah endurance limit. S aksen E. Nah, bedanya apa dengan SE? Bahwa S aksen E ini merupakan endurance limit berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti bernama R.R. Moore. Nah, karena nilai SUT kita adalah 770 Newton per milimeter kubik atau di bawah dari 1400 megapascal, maka didapati bahwa S aksen E adalah setengah dari SUT, yaitu sebesar 385. Selanjutnya adalah surface factor atau KA. Nah, karena kita memberikan proses machining pada poros ini, maka kita dapati nilai A-nya adalah 4,51 Newton per milimeter kuadrat dan B-nya adalah minus 0,265, dan dengan rumus yang telah diberikan kita dapatkan KA sekitar 0,775. Selanjutnya adalah size factor atau KB. Nah, karena diameter poros ini belum kita ketahui, maka bisa kita asumsikan bahwa diameternya adalah 50. Dan kita dapati bahwa KB-nya adalah sekitar 0,816. Nah, bagaimana jika kita menggunakan diameter yang lain? Asalkan dia masih sesuai dengan perintah yang di awal, bahwa karena diameter dari bearing dari pinionnya adalah 150, maka nilai diameter yang masuk akal yang bisa kita gunakan adalah di bawah dari 100, begitu.
Nah, kalau kita gunakan misalnya 70, sebenarnya tidak masalah, nilainya tidak akan jauh-jauh dari 1 gitu. Nah, selanjutnya adalah loading factor. Karena dia menerima beban bending dan torsi, kita dapati bahwa Kc-nya adalah 0,59. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa poros ini bekerja pada suhu maksimal 50 derajat Celcius, sehingga Kd-nya adalah 1,01. Nah, selanjutnya adalah reliability factor. Kita misalkan reliability-nya adalah 95%, maka kita dapati Ke-nya adalah 0,868. Nah, untuk yang terakhir ini bisa kita abaikan saja. Nah, sehingga dari beberapa koefisien yang telah kita dapatkan, kita dapati bahwa endurance limitnya sekitar 126 Newton per milimeter kubik. Nah, setelah kita mengetahui nilai endurance limit, kita harus menentukan nilai dari shock dan fatigue factor, yaitu Kb dan Kt. Kita misalkan saja bahwa dia beban yang diberikan padanya itu secara bertahap, maka kita dapatkan bahwa Kb-nya 1,5 dan Kt-nya adalah 1. Untuk shear stress yield point-nya adalah 0,5 dari SYP. SYP dari material yang kita gunakan adalah 580, maka kita dapatkan SSYP-nya adalah 290 Newton per milimeter kubik. Selanjutnya adalah shear stress concentration factor. Maaf, untuk ini kita misalkan 1. Nah, tahap yang selanjutnya kita akan menganalisa momen bending dan momen torsinya. Nah, pada spur pinion dia menerima radial load sebesar 2700 Newton, dan pada gear pada gear dia selain menerima beban radial 900 Newton, dia juga menerima momen akibat gaya dari atau bentuk dari helical gear ini. Sehingga dengan menggunakan MD solid kita dapati bahwa gaya reaksi pada bearing A adalah 2346 Newton, dan pada B dia terdapat dua arah gaya, yaitu pada arah Y dan arah X. Nah, pada arah Y ya adalah 1253,6 dan pada arah X adalah 900 Newton. Nah, untuk ini nanti kita bisa resultankan saja. Nah, dari sini kita juga dapat mengetahui nilai dari momen pada momen maksimumnya dan momen pada gearnya juga gitu. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa momen torsinya, di mana karena bentuk dari helical gear ini, maka kita dapati bahwa nilai torsinya adalah 112.500. Selanjutnya dari itu semua akan kita dapati momen bending rata-rata dan momen torsi range-nya atau alternatingnya. Nah, pada poros karena dia simetris loading dan steady, kita dapati bahwa momen bending maksimumnya sama dengan momen bending minimum dan torsi maksimum sama dengan torsi minimum. Nah, dari sini semua dapat kita ketahui bahwa yang menerima momen bending adalah pinion dan gear, dan torsinya adalah 112.500. Dan selanjutnya adalah untuk step 3 untuk penentuan diameter poros. Kemudian kita mencari diameter bearing A. Karena momen dan torsi di bearing A sama dengan 0, maka digunakan persamaan di bawah ini. Kita menggunakan persamaan di bawah ini, di mana ND sama dengan N sama dengan 1,5, Sn sama dengan Se sama dengan 125,9628 N per mm kuadrat. Maka didapatkan DA-nya adalah 9,066569 mm. Kemudian kita mau mencari diameter spur pinion dengan menggunakan metode DET dan Soderberg. Karena mm dan TR sama dengan 0, maka kita menggunakan rumus ini, di mana SYP sama dengan 580, Kp-nya 1,5, Kt dan Kf-nya kita asumsikan 1. Maka dari perhitungan ini kita dapatkan dP-nya 39,40964 mm. Kemudian untuk menentukan diameter helical gear dengan menggunakan metode DET dan Soderberg,
Karena mm dan tr sama dengan 0, maka kita menggunakan rumus ini lagi, di mana SJP-nya 580, KB-nya 1,5, kita asumsikan KT dan KF-nya 1. Maka dari perhitungan ini kita dapatkan DG-nya 34,22637 mm. Kemudian kita mencari diameter bearing B, karena momen dan torsi di bearing B sama dengan 0, maka digunakan persamaan di bawah ini. Kita menggunakan persamaan dB sama dengan ini, di mana ND sama dengan N sama dengan 1,5, SN dan SE-nya 125,9628. Kita resultankan ini didapatkan FB-nya 15431,196. Maka didapatkan dari perhitungan ini dB-nya jumlah 7,352741. Dari analisa di atas diperoleh bahwa DA-nya 9, sekian, dB-nya 39, sekian, DG-nya 34, sekian, dB-nya 7,3 sekian. Maka kita bikin tabel seperti ini. Untuk bearing A, karena tidak ada momen dan torsi, diameter yang dari teoritis 9, sekian, dan kita menggunakan diameter untuk 3D desainnya adalah 30 mm. Untuk piniannya, torsinya sebagai momennya sekian dan torsinya sekian, maka dari perhitungan teoritis kita dapatkan 39,409. Maka kita bulatkan menjadi 40 untuk 3D desainnya. Kemudian untuk gearnya, karena momen sekian dan torsinya sekian, didapatkan dari teoritisnya 34,22, maka kita untuk desain 3D-nya kita bulatkan 35 mm. Untuk bearing B, karena tidak ada momen dan torsi, maka kita hitung mendapatkan 7,35. Maka kita menggunakan 3D desainnya sama dengan bearing yang A. Kemudian yang step keempat adalah stress concentration factor. Kita mencari stress concentration factor di C, di mana diketahuinya sebagai berikut. Kita cari dengan menarik garis ini ke sini ke 2,2, dan maka didapatkan 1,3. Didapatkan 1,3 sehingga angka-angkanya RD-nya sebagai berikut. Kemudian stress concentration factor di D, RD-nya sangat kecil dan diketahui sebagai berikut, maka sehingga kita tarik garis lagi sebagai berikut. Kemudian stress concentration faktornya di E, kita tarik garis lagi dari sini ke sini 1,3 lagi, dan didapatkan KF-nya sama dengan 2,2, R-nya 1,5, R-nya 0,05 D. Kemudian kita menghitung defleksi maksimum dengan E 207 GPa dan inersinya dengan rumus sebagai berikut, maka didapatkan inersinya 97072,22. Nah, kita simulasikan gambarnya sebagai berikut. Kita dapatkan slope-nya dari awal sampai akhir. Ini bedanya sedikit karena maksimal defleksinya hampir berada di tengah-tengah. Maka dari itu, selisih dari ini dan ini sedikit. Selanjutnya, kita mencari tentang rigidity-nya, yaitu dengan cara mencari angle of twist-nya. Nah, ini ada rumus langsung dari bukunya, yaitu yang mana angle of twist ini adalah sudut pada poros tersebut dengan panjang sekian, yaitu panjang L, ketika dikenai momen puntir T secara konstan di keseluruhan panjang boros. Makanya kita langsung ambil semua panjang borosnya. Nah, rumusnya untuk ini dimasukkan momen torsinya pada borosnya untuk sekian, untuk satuannya Newton mm. Ini panjang shaftnya 700 dibagi modulus rigidity-nya G, yang ada ketentuannya 79.300, satuannya Newton per mm persegi, dikalikan diameter. Nah, diameter sini itu diambil diameter rata, yang mana diameternya itu untuk shaft kan ada yang 40 dan ada yang 35. Nah, kita bagi 2, hasilnya ketemu ini 37,5. Nah, hasilnya
0,29 derajat. Nah, bagaimana kita bisa tahu ini aman atau enggak? Maka ini sudutnya itu harus kurang dari 3 derajat. Karena panjang safnya 200, maka 3 derajat ini dikalikan 700 per meter. Biar sesuai dengan panjang shaft yang kita miliki dan bertemu 21 derajat. Nah, ini sudut maksimum yang dialami oleh shaft yang boleh maksimum dimuati. Nah, sedangkan sudut yang kita miliki yaitu 2,93. Nah, ini masih aman karena di bawah 2,1 derajat. Itu. Nah, disimpulkan bahwa jadi angle dosnya aman jika derajatnya kurang dari 2,1 derajat. Nah, ini gambar dari SolidWorks-nya, gambar momen pundirnya terhadap panjang shaft-nya tersebut. Seperti ini gambarnya dari MD Solid. Nah, selanjutnya itu putaran kritis. Nah, dengan dirumuskan dengan ini dari buku. Nah, ini dibagi dari 4 segmen, 4 bagian, AC, CD, dan DE, EB. Nah, untuk masa yang tengah-tengah ini, yang pertama untuk masa center. Nah, ini diambil dari tengah-tengahnya. Dari AE kan panjangnya 16, maka diambil tengah 8 mili. Nah, untuk CD ketemunya di sini, di tengah CD ini panjang dari titik A ke CD ini 2,287 mm. Dan seterusnya untuk DE di tengah-tengah ini dari sini sekitar 658 dan di tengah-tengah EB 708 mm. Nah, ini dimasukkan rumus volume dan ini beratnya dimasukkan dari V ini ada konstanta 76,81. Nah, untuk defleksi sendiri diambil dari grafik defleksi. Jadi di titik tengah-tengah sini di contoh saya ambil di 287 diambil tengah-tengah. Maka di titik 287 ini kan di grafik defleksi yang sebelumnya 287 sekitar di sinilah. Maka ketemunya di sekitar sini yaitu ketemu nilainya 0,9558. Dan yang selanjutnya dihitung seperti sama. Di MD Solid juga ketahuan nilainya. Untuk masanya dari beratnya dan ini dimasukkan MIYI dikalikan maka ketemu NCR yaitu putaran kritisnya yaitu putaran maksimum yang dialami oleh shaft itu dibulatkan sekitar 3200 rpm. Nah, yang diketahui di soal itu 1200. Nah, dimasukkan ke rumus NCR per P ketemunya 2,58. Nah, ini kategorinya aman karena antara 2 atau 3. Nah, dan ini kan putaran maksimum yang dialami kan 3200. Nah, yang diketahui yang dialami itu 1200. Jadi masih tergolong aman. Gitu. Nah, selanjutnya desain pasak pada pinion dan pada gear. Nah, biasanya di desain ada pasaknya, kita masukkan langsung. Ini kan di aplikasi langsung, jadi dimasukkan diameter pada shaftnya pada pinion kan 40 dan ini pada gear 35. Torsinya dimasukkan langsung dan panjangnya pinion dimasukkan langsung. Nah, ketemu ini panjang dan alas dan tingginya pada pasaknya tersebut. Di desain ini digunakan untuk desain pasaknya. Nah, ini untuk desain 2D-nya. Nah, ini untuk shaftnya saja dan ini assembly-nya. Ini ada pinionnya, ada helical gear-nya, ada bearing-nya, ada 2 gitu. Untuk desain 2D-nya dan untuk 3D-nya nah menggunakan SolidWorks ini kelihatan. Nah, ini ada pasaknya, desain pasaknya tadi gitu. Jadi mungkin itu aja. Jadi yang terakhir kan desain untuk shaftnya. Untuk soal tersebut mungkin itu aja dari pembahasan soal dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.